Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di dalam doa malam. Masih sama melalui online, tapi itu bukan halangan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kerinduan kami untuk selalu berdiam di dalam rumah-Mu. Kerinduan kami untuk selalu berada di samping-Mu Tuhan, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Itulah kerinduan kami, Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kemurahan-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami, hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Layak disembah, layak diagungkan, Yesus. Kami meninggikan Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang ajaib, Yesus Tuhan. Oh, Yesus. Oh, haleluya. Kerinduan setiap kami untuk selalu menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu sepanjang kehidupan kami. Setiap waktu mulut kami memuji Engkau, menyembah Engkau, menikmati semua kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kasih-Mu yang tak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Terpujilah nama Tuhan senantiasa. Dan kami siap memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oleh darah Tuhan Yesus, kita dilahirkan menjadi anak-anak Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
pasamkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, biarlah pujian ini menjadi pengagungan kami kepadamu Bapa, atas setiap kasih-Mu, atas anugerah-Mu kepada setiap kami. Bapa, pada malam hari ini kami mau bersehati, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi pengingat bagi kami. Bapa, biarlah hati kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu dan dapat berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau berkati hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba katakan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan, dan jemaat-Mu dapat diberkati pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi tema lahir baru. Apa yang dimaksud dengan lahir baru? Bagaimana kita dapat disebut lahir baru? Mengapa kita harus lahir baru? Berikut adalah contoh pertanyaan yang biasanya kita utarakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita landasi perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu ayat di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ketiga. Dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dimaksudkan dengan lahir baru atau dilahirkan kembali adalah manusia roh kita, bukanlah tubuh lahiriah kita. Untuk apa kita dilahirkan kembali atau lahir baru? Tadi kita baca di dalam Injil Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, ketika kita tidak mengalami lahir baru di dalam roh,
maka kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita mengalami lahir baru agar dapat melihat kerajaan Allah. Perikop ini menceritakan di mana ada seorang Farisi dan ia adalah pemimpin agama Yahudi yang tidak memahami apa maksud dari dilahirkan kembali. Ia adalah Nikodemus, Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang kedua, jika kita baca di rumah masing-masing, Nikodemus menyadari bahwa Yesus datang dan diutus oleh Allah. Dalam perikop ini, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa Allah mengutus Yesus Kristus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Dari percakapan antara Yesus dan Nikodemus ini, kita dapat belajar untuk menjadi seorang murid, untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus mengalami yang namanya kelahiran baru atau lahir baru. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, manusia menjadi rusak secara total. Maka yang dibutuhkan adalah pembetulan. Tetapi pembetulan yang dibutuhkan bukanlah pembetulan sedikit demi sedikit dalam bagian yang salah dalam kehidupan kita, tetapi dibutuhkan kelahiran baru di dalam roh yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya pembetulan sedikit demi sedikit, tetapi dibutuhkan yang namanya kelahiran kembali, kelahiran baru di dalam roh. Bapak Ibu Saudara, kelahiran baru merupakan peristiwa atau pekerjaan Roh Kudus yang membawa perubahan pada diri kita dari yang tadinya mati di dalam dosa menjadi memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah mengutus anaknya untuk menyelamatkan saya, untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dari maut kematian. Ketika kita setia menjaga hidup kita yang baru di dalam Tuhan, di dalam Kristus, maka kita akan melihat kerajaan Allah. Kelahiran kembali atau lahir baru pada intinya mau mengingatkan kita, orang yang telah mengaku percaya dan yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, agar tidak hanya berhenti pada pengakuan saja Bapak Ibu Saudara, melainkan kita selalu berharap mendapat pimpinan dari Roh Allah. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi dilahirkan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tanda dari seorang telah dilahirkan kembali oleh benih yang tidak fana ialah bahwa hidup kita kini dipimpin oleh Roh Allah. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu bersandar kepada firman-Nya sebagai pegangan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tanda ketika kita sudah dilahirkan kembali di dalam Roh. Hal bersandar dan percaya kepada Tuhan dinyatakan melalui kerinduan kita untuk selalu hidup di dalam terang, untuk selalu hidup di dalam hadirat Tuhan, dan terbuka terhadap terang dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bapak Ibu Saudara, perbuatan yang baik yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus itu bukan karena semata-mata mau melakukan aksi sosial agar kita mendapatkan pahala, agar kita terlihat baik, melainkan kita melakukan perbuatan baik sebagai jawaban iman kita terhadap anugerah dan kasih yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, lalu apakah tanda bahwa seseorang sudah lahir baru dan diselamatkan? Saya mencatat 4 poin untuk kita renungkan pada malam hari ini. Tanda pertama yang harus kita tunjukkan, yang harus kita miliki ketika kita sudah lahir baru dan diselamatkan adalah yang pertama, percaya dan mengakui Yesus adalah juru selamat.
Seseorang dikatakan mengalami lahir baru saat orang tersebut percaya di dalam hatinya dan mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus telah mati bagi dosanya dan bangkit dari kematian untuk memberikan hidup kekal bagi yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah tanda yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya dan mengakui Yesus adalah Juru Selamat. Tidak hanya dalam hati kita, tapi kita harus mengatakan itu melalui mulut kita bahwa Yesus adalah Juru Selamat bagi setiap kita. Tanda yang kedua adalah perubahan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 29 berkata, 1 Yohanes 2 ayat 29 berkata, "Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Setelah melewati tahap pertama, yaitu percaya dan mengaku, maka langkah selanjutnya adalah perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan untuk kita adalah perubahan hidup yang seperti apa yang harus kita capai? Dalam ayat yang sudah kita baca tadi, seorang yang lahir dari Allah, salah satu tandanya adalah orang itu harus berbuat kebenaran. Kita harus melakukan kebenaran. Dalam hal ini, bentuk hidup dalam kebenaran sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Kita harus hidup sama seperti Kristus. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kita harus melakukan kebenaran dalam firman Tuhan. Jadi, sebagai orang percaya, gaya hidup kita haruslah berubah mengikuti gaya hidup Kristus. Kita hidup benar dan berbuat baik, namun hal itu bukan agar kita selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Tanda yang ketiga adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Allah adalah kasih. Jadi jika kita dilahirkan kembali, maka kita mewarisi DNA-nya Tuhan, yaitu sifat kasihnya itu dalam kehidupan kita. Untuk itu salah satu ciri orang yang telah lahir baru adalah ia menjadi pribadi yang penuh kasih, Bapak Ibu. Ini adalah tanda yang ketiga, di mana kita harus memiliki kasih dan kasih itu terpancar dalam setiap segi kehidupan kita. Bukan hanya dalam perkataan kita, namun juga dalam tindakan nyata kita kepada orang lain. Ini adalah tanda yang ketiga, kita harus mengasihi. Yang keempat, tanda keempat adalah tidak lagi hidup di dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah." Bapak Ibu Saudara, di ayat ini dikatakan ketika kita sudah lahir dalam Kristus, kita lahir baru, kita tidak berbuat dosa lagi. Dalam hal ini adalah kita sebagai orang percaya memiliki kasih Kristus dan kita mengingat bahwa kehidupan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus ingat ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka kita memiliki keinginan untuk mengakuinya kepada Tuhan. Ini adalah ciri ketika kita sudah lahir baru, kita cepat untuk mengakui dosa kita cepat untuk melakukan pertobatan dalam kehidupan kita. Kita tidak terus-menerus hidup di dalam dosa karena kita telah meninggalkan kebiasaan itu. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh Kristus di kayu salib. Kita kini hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam terang firman Tuhan, inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Kita sudah lahir baru, kita sudah diselamatkan, maka tanda-tanda ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita.
Tuhan ingin agar setiap kita orang yang diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kita telah diselamatkan dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan emas, perak, atau permata, namun dengan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga kehidupan kita agar selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sekian renungan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita agar kita selalu menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk renungan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk kekuatan baru yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Bapa, firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami sudah lahir kembali bersama dengan Engkau. Kami telah meninggalkan masa lalu kami, dosa-dosa kami, Engkau sudah menebusnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mau memohon kepadamu, ajar kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat bertumbuh melalui firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman yang sudah kami dengar tidak jatuh ke tanah yang tidak bertumbuh, tapi kami percaya firman-Mu jatuh ke tanah yang subur dan itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau belajar untuk taat, untuk setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan malam hari ini kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah di kesempatan selanjutnya kami selalu dapat merenungkan firman-Mu dan kami dapat selalu rindu akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Mari kita tiba saatnya memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepada Tuhan dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan juga memberkati setiap pengelola dan biarlah melalui persembahan ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita siapkan persembahan dan persembahan kita akan masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa ditulis tanggalnya sekarang, doa malam, dan nanti kita akan bawa ke pastori seminggu sekali dan kita akan masukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Ya, kembali saya serahkan kepada Saudara Estra. Bapak Ibu, mari kita akhiri doa malam kita pada malam hari ini di dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu Bapa. Pada malam hari ini kami dapat bersekutu, kami dapat menaikkan pujian kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu sertai mereka, Tuhan yang selalu lindungi mereka. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang selalu cukupkan. Kami percaya Jemaat Gia Parmindo ada di dalam tangan-Mu dan Engkau yang selalu menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini, terpuji termulia nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan kegiatan. Tuhan Yesus memberkati.